Hari ini tanggal 14 Februari adalah merupakan hari lahir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kalau orang-orang di luar sana memperingati Valentine, kita niatkan untuk memperingati hari lahirnya Mbah Hasyim Asy'ari. Insya Allah besok di surga bareng Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Makanya terima kasih Banjar, kamu gak usah berdiri, gak apa-apa. Karena mereka datang ke sini pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, oke? Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga yang awal Banser, amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu karakteristik ngapa meneh kuwi? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri, Pak. Iya kok diatur-atur, wedange ratek. Oke, saya berdiri, mohon izin ya Bapak. Boleh saya berdiri? Ya. Begitu saya berdiri, ibu-ibu teriak, wow, katoknya lucu. Apalagi isinya. Saya agak terganggu pandangan saya dengan ibu-ibu di depan saya. Kenapa wis tua jilbabe pink? Menjijikkan. Ibu lagi wis tua muslimatan ini malah pantes tua pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu karakteristik ngajinya orang-orang Nahdlatul Ulama seperti saya panjenengan adalah cangkeme ngapa ya? Wis meneng wis ngatik cerewet bae. Ketake rondo kae. Di Cina lagi musim virus corona. Ternyata di sini juga banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Cah lemumen ki sapa to ki? Lemune ya Allah. Ora apa-apa li. Kalau kamu dibully dasar gemuk kok jawab ora apa-apa. Aku lemu mergo mangan sego daripada awamu kuru gaweane mangan kanca. Lah. Salah satu karakteristik keilmuan di Nahdlatul Ulama adalah bahwa ngajinya orang-orang NU itu selalu dengan guru yang tepat. Artinya tepat apa? Pertanggungjawaban intelektualitas kiai-kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena model-model kiai NU itu guru-gurunya jelas, nasab dan sanad keilmuannya jelas, bahkan sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh, saya sering ditanya, Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Kenapa kok Gus Miftah itu kendel berani pengajian di tempat-tempat yang tidak lumrah, di lokalisasi, di tempat-tempat prostitusi. Saya kemarin siang pengajian di daerah Bandungan yang dekat dengan lokalisasi Bandungan. Yang datang subhanallah puluhan ribu orang, banyak diantaranya mantan-mantan PSK, mbak-mbak germo, ada begengge, lonte, ya Allah.
gedangnya teko. Kopine gelasnya cilik, gelas angkringan. Kere. Saya sering ditanya, Anda mendapatkan sanad keilmuan ini dari siapa? Kenapa dengan begitu gagah beraninya bisa masuk keluar masuk dunia malam? Ibu bapak rahimakumullah, kalau Anda orang NU pasti mengenal dengan sosok kiai namanya Kiai Hamim Jazuli, yang lebih kita kenal dengan sebutan Gusmi, yang makamnya di Tambak Kediri. Beliau adalah salah satu inspirator saya. Beliau adalah salah satu guru yang kemudian bisa banyak kita ambil pelajaran dari beliau. Gusmi itu muridnya siapa? Gusmi punya guru di Magelang, namanya Mbah Dalhar Watu Congol. Gusmi punya guru di Magelang, namanya Mbah Hamid Kajoran. Salah satu guru yang sangat berjasa bagi Gusmi namanya Mbah Dalhar, yang makamnya ada di Gunung Pring, Magelang. Mbah Dalhar itu punya salah satu guru yang istimewa, namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Saya bisa menceritakan bahwa Mbah Dalhar itu pernah kedatangan tamu namanya Nabi Khidir. Salah satu tabarukan yang dilakukan oleh Gusmi kepada Mbah Dalhar adalah dengan membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Jadi mohon maaf Pak, dulu itu santri bisa membersihkan sandalnya kiai itu senengnya minta ampun. Mbah Dalhar masuk ke kamar, sandalnya dibersihkan. Mbah Dalhar masuk masjid, sandalnya dibalik. Yang dimaksud dibalik ini mau nih madep ngulon, diwalik madep ngetan. Langitnya jenenge mau tumplak. Satu malam ketika Gusmi menunggui kamarnya Mbah Dalhar, kaget. Kenapa? Karena sandalnya Mbah Dalhar ini double 2 pasang. Dia mikir, ini tamunya siapa? Kok Mbah Dalhar ada tamu sandalnya persis dengan Mbah Dalhar? Ditunggu sampai jam 2 malam. Sandalnya Mbah Dalhar dibersihkan, sandalnya tamunya dibersihkan. Menjelang subuh tamunya pulang, dikejar sama Gusmi, cuman kelihatan punggungnya saja. Karena gak ketemu, Gusmi berani bertanya kepada gurunya Mbah Dalhar, Mbah, wow dalu tamune sinten, kok sandale persis podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamu saya tadi malam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dan karakteristik seperti ini itu ada di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung bahkan sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kemudian di dalam kitab taklim kita sering mendengar kaidah al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Jadi kalau kemudian saya ditanya ilmu dunia malam dari siapa? Nabi Khidir punya murid namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya murid namanya Gusmi. Gusmi punya murid namanya Gus Miftah. Bisa dipertanggungjawabkan. Beda hari ini, orang ngaji nggak jelas keilmuannya. Kadang-kadang hanya mendengarkan radio. Di mana-mana saya bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Lono suarane rano wujude jenenge. Oh. Maka kalau ngaji gurunya nggak jelas, jangan-jangan gurune. Makanya saya bikin lagu judulnya Entot. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge
Yang namanya entut itu menjadikan fitnah. Sing ngentut sopo, sing mambu sopo. Maka orang yang gurunya tipikalnya seperti entut ini sukanya fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran. Semua yang dianggap beda bid'ah, semua yang dianggap beda kafir, dan lain sebagainya. Semua orang dikafir-kafirkan seolah-olah surgane arep diuntal. Soalnya gurune entut. Kalau guru entut mondoknya di mana? Gak mungkin di Meranggen. Kalau gurunya entut mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Saya kasih contoh lain. Betapa kiai-kiai itu luar biasa, Pak. Saya lanjutkan cerita Gusmi. Karena saya mengamalkan dikirnya Gusmi. Gusmi itu punya dikir namanya Dikrul Ghafilin. Saya setiap malam minggu pahing, maka besok malam saya harus pulang. Saya itu kalau pengajian, Bu, berangkat sekarang pulangnya kadang-kadang 15 hari lagi. Jadi sekali berangkat 2 minggu, sampai rumah istri saya men. Ya Allah, sedih saya, Pak. Maka istri saya bilang, Abah nikah lagi saja. Saya bilang tidak, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh no. Kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Udah, nggak setuju. Bahasanya saya ganti. Kesuksesan seorang suami berarti biasanya tidak terlepas dari peran seorang istri. Betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses, silahkan ganti istri. Yes. Cocoki matamu, cocok. Kalau saya tidak, saya ulangi, kesuksesan apa? So, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting. Lapor ke Bu Nyai, nggak apa-apa, Bu. Istri saya itu orangnya romantis, Bu. Saya masuk kamar malam Jumat, istri saya sudah bedaan. Bedanya tebel. Istri saya bilang, mohon maaf ya, Bah, bedaknya terlalu tebal. Saya jawab, iya Bunda, saya tahu bedak kamu tebal, tapi Bunda harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Weh, cah jomblo malah galau. Tuku bawang keliru merico, wis kebacut sayang mau dianggap konco. Apa? Salu ala Nabi Muhammad. Ini ngomong soal Gusmi belum selesai. Saya punya cerita banyak soal beliau. Haulnya Gusmi 3 tahun yang lalu, saya berkesempatan hadir. Ketemulah sama putra beliau, namanya Agus Tijani Robert Saifun Nawas, Kiai Haji Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Panggilannya Gus Robert. Ini adiknya Gus Sabut, kakaknya lagi namanya Gus Tajud. Jadi Gus Tajud, Gus Sabut, Gus Robert. Anaknya Gusmi itu anaknya namanya luar biasa, panjang-panjang. Maka saya contoh, anak saya juga namanya panjang-panjang. Anak saya sekarang di Yambul Quran itu namanya Mufti atau Ilah Sahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Anak-anak aku dhewe sing cerewet kowe ngopo? Ora melu gawe cerewet. Pas saya sowan Gus Robert di haulnya Gusmi, itu Gus Robert ada tamu, Pak. Pakai baju polisi tapi bukan polisi. Kalau di Kediri namanya banpol, bantuan polisi. Banpol ini orang yang pakai pakaian polisi ini kakinya cuma satu, Pak.
Begitu beliau pulang, Gus Robert bilang sama saya, Miftah, napa Gus? Awakmu ngerti apa ora? Wong iki mbiyen sikile iki genep loro kaya awake dhewe. Lah napa sakniki mung siji? Zaman sugenge Gusmi, orang ini ditanya sama Gusmi, Mas, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji entuk apa ora? Dijawab sama orang ini, angsal Kiai kula ikhlas, wong niki namung titipane Gusti Allah. Kowe ikhlas, kula ikhlas. Singkat cerita, orang ini pulang naik motor. Di tengah jalan tabrakan. Tabrakan. Sikile remuk, Bu. Dibawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter angkat tangan. Mohon maaf, kakinya tidak bisa disembuhkan, alias harus diamputasi. Bahasanya Gusmi tadi apa? Ikhlas opora yen sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Itulah kiai-kiai NU. Maka kenapa kemudian Rasulullah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu kejadian sebelum terjadi sudah tahu. Orang ini mengatakan apa? Bon kula ikhlas mangpotong mawon. Lah napa? Wau Gusmi mun kandha kalih kula. Oleh apa ora sikilmu dijaluk siji? Subhanallah. Saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu. Ibu, tolong dijawab. Suamimu niku kagungane jenengan napa kagungane Gusti Allah? Modar kowe ayo jawab. Ibu, dijawab yang kencang. Bojomu kuwi kagungane jenengan apa kagungane Gusti Allah? Kok ora semangat sih? Milikmu apa milik Allah? Allah, leres. Berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Kan boten dijaluk namung dibagi. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, kecamatan apa ini? Kecamatan Karanggawen, Karangewek, Ngawen. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Firaun, suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu Karangkawen pilih mana? No, Firaun, Abu Lahab apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Itu artinya kalau ibu-ibu pilih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul, Bu? Ibu-ibu di samping saya langsung teriak, "Enggak jadi Ibrahim, Firaun yo ora apa-apa." Perempuan tuh sensitif ya Pak ya kalau ngomong poligami ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong bapak-bapak catat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju lagu saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus, mohon maaf, bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu?
darah ya wis tak wenehi cara ben bojomu ora rabi meneh. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon biar tidak kelihatan on wirwana. Karepe bojone kon betah ning omah dandan ora gelem. Jenengan mau tindak pengajian iki jam pinten? Jam 1 dandane jam pinten? Jam 10 wis dandan. Kamangka makan ngaji jam 1. Kuwi mung pengen ketemu Gus Miftah. Ning omah ketemu bojone, ya Allah. Larep mangkat ngaji jam 10 wis dandan, raine didempul wedak FIFA nomor 4. Kula kelingan wingi pengajian teng Semarang. Ana wong wedok niku alise kowandel, Pak. Pengajian awan-awan, kaya buntut kala jengking. Delalah udian lah. Luntur sarai ndak adane. Jijiki. Bu, wong lanang niku luwih sayang karo anake apa karo bojone? Anake, Bu. Lah wong lanang niku tindakan tebih. Delok bocah cilik ning dalan sing dieling-eling anake. Tapi lek ning dalan delok wong ayu lali karo bojone. Begitu kondor dugi dalam ketemu anake katake mlotrok dibenerke. Sayang anak kok. Mlebu kamar ketemu bojo katake bener diplotroke. Saya gila ning dalan delok wong wedok ayu. Wow. Mulai ketemu bojone, wah. Kurang ajar wong lanang ya. Aku ya hooh. Emangnya aku cowok apaan? Coba kita lihat orang-orang besar itu ternyata mempunyai guru-guru yang luar biasa. Saya kasih contoh, salah satu imam yang masyhur di kalangan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah seperti kita. Siapa? Imam Syafi'i. Imam itu kan, ya ambune apa tuh ya, kayak orang goreng-goreng aja. Ini pengajian malah goreng-goreng. Goreng apa kan? Sosis. Imam itu kan yang terkenal ada 4 ya Bu. 1 Imam Hambali, 2 Imam Hanafi, 3 Imam Maliki, 4 Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia ada satu lagi yang terkenal. Siapa? Imam Samudra. Imam Syafi'i ini beliau ngaji di kota Mekah kepada Imam Abu Uyainah. Di sini selesai. Ini pengen saya ibu-ibu betul-betul memperhatikan cerita saya ini supaya anakmu besok seperti Imam Syafi'i. Amin. Masih bisa punya anak Bu? Masih. Masih. Semangat. Saya itu bisa membedakan mana muslimat, mana fatayat. Nggak perlu lihat seragamnya. Cukup dilihat dari baunya. Itu beda. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem gitu kan. Jadi kalau fatayat di PBNU itu duduknya begini silo. Silo. Kalau muslimat belakangnya tungkai selonjorke. Ya Allah. Bu. Kowe iki ngaji kitab taklim fi taqdimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Lah, kowe malah mau selonjorke. Apa orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek lho yo. Jiji. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Enten sing asam urat. Kula tambani purun. Gampang. Mulai golek gula batu.
Carane piye gulane diwenehi asame watune nggih nutuki urate insyaallah. Maju nok sikile diwenehi nyoh. Kaya ngono celukane mamah. Mamah kok tungkae meletek-meletek. Ora pantes. Kaya ngono wis tuwa jilbabe pink. Gilane. Kaca gayane melu-melu kacamata kaya Gus Miftah. Malah tak sawang-sawang kaya tukang las yu. Kita rondo ya. Oh rondo masalah. Orang kayak betul lah karena corona lah kayak koperasi. Komunitas pecinta rondo anak siji. Di Banjar iki lho jomblo-jomblo rabio. Lah rabio rondo ngono kae. Insyaallah ibarat numpak jalan ra perlu diajari melayu dhewe. Serentak. Ning aja sing tua-tua kaya kuwi. Lah kowe rabi karo rondo tuwa niku cepet mati. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Saat durunge tak terangke Imam Syafi'i karo guru-gurune selawatan dhisik ayo. Kerja. Mangan wae. Malah dolanan HP-ne cross wae. Ya. Kurun selawatan. Lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Jelopo, pamer bojo. Cidra. Hasbi Rabbi kecantol cawat mundur alon-alon lah pengen ngertos duet campur sari kali ngaji benjang tanggal 29 kula duet kali Didi Kempot jam 10 pagi di pondoknya Mbah Dim Kendal resepsi Gus Alam ibu tindak sana apa? Insya Allah. Yo, oke cah nom-nom oke patet dangdutan yo. Iso ora nabui. Apa diwale kowe ngaji aku nabui ning kono. Dar bukane disekel. Wis kowe rasa melu nyanyi, kowe ngentote fales kok. Tabu sing apik. Ngopo kowe diajari nabuh hadroh supaya ora ngeplaki mbokmu ta. Iki gayane nyoteng lah HP-ne elek. Gayane nyoteng iki. Lan jiji iwak. Salu ala Nabi Muhammad. Apa? Ngaji iki kudu seneng nggih napa mboten? Saya ditanya sama wartawan detik.com, kenapa Gus Miftah kalau pengajian jamaahnya digawe seneng? Saya mau tanya sama jenengan, orang-orang yang datang ke tempat hiburan, ke dunia malam, ke klub malam, ke tempat karaoke, niku wong susah napa wong seneng? Wong susah golek seneng mlebu ning kafe kuwi mergo susah mila diarani tempat hiburan jenenge puskesmas pusat kesenangan mas lah wong ning tempat hiburan kuwi golek seneng piye carane digawe seneng ning nggon pengajian. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajian Gus Miftah digawe nyenengke supaya orang-orang itu mencari kesenangan di tempat pengajian, tidak mencari kesenangan di tempat hiburan. Andani kok. Wih panitia rungono masuk ngono kok ngenyang. Wong tua melu guyu. Wong gawane nginceng wong. Ya moto lah karo nginceng-nginceng.
Ayo santai mawon nggih, ngajine alon ngono. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean. Lapa polisi beda. Aku ngangsur halon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepi. Lah iki beda meneh. Aku mundur halon mergo kowe ra gelem kelon. Ya lah minimal iki lah ngaji nyenengke Pak. Lah lali ning omah duwe utang to. Nggih mboten? Terus ning omah mikir utang, isu-isu doyak-oyak mendring. Anak rong bayar SPP, sing lanang berarti kapyuk karo bojone. Pengajian digawe susah. Mila Imam Hasan Asadili ngendikake, kalau kamu ngaji ketemu guru-gurune ra iso gawe guyu, tinggalan. Guru kok gawe susah. Ya Allah bocah iki lemune. Sawah kok weteng kabeh. NU tenan iki. Lah banjur guru niki malah curiga aku jangan-jangan Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah lah guru pantes, soalnya ra ono selamatan. Lah NU iku kudu lemu kaya cah iki. Soalnya wong NU dide-dide mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakiban istighosahan mangan, rejepan mangan, maurutan mangan, tanggane loro njaluk didongake mangan. Delala sing loro mati mangan meneh 7 dina. Iki lho, nganti rupane kaya besek iki lho. NU dilawan. Wis. Sik, aku ngelak tak ngombe dhisik. Monggo njo, Pak. Ya Allah, kopine gelasé cuwil iki. Iki dudu degan ya kambil ya. Bathoke wis kuwandel kok. Iki lak tak ombe mulih sejak lak kreminen. Sanjing kota Mekah Imam Abu Yainah dawuh, Syafi'i kowe ngaji ning Madinah karo sawijine guru namine Imam Malik. Niki lho pentingin maguru niku kudu wa irsadul ustadi aiwa suhbatul ustadi. Mila lak cara kitab iki bocah sesuk rampung mondok arep kuliah juga jurusan apa niku rawani jipuk kecuali atas petunjuk guru. Akhirnya napa? Imam Syafi'i matur kali kanjeng ibune, ibu kula didhawuhi kali Imam Abu Yainah kapulih ngaji teng kota Mekah kali guru namine Imam Malik. Angsal napa mboten? Ini jiwa seorang ibu yang luar biasa. Apa jawabnya ibunya Imam Syafi'i? Mangkatoli ngaji sing suwi. Umpama sesuk awakmu ra iso ketemu aku ning donya, yakin li ketemu ning surgane Gusti Allah. Wong biyen iku lak mondoke anak ra tanggung-tanggung. Beda kali teng Demak. Lah arepe mangkat ning pondok sing angel biasane anake. Tapi lah anake wis betah, biasane mbokne gateli ta kadang. Mondok kok suwe mentole ora mulih-mulih. Nggih napa mboten, Pak? Anak arep mondok angel, biasanya pertama kali sing angel anake. Lah wis anake betah ning pondok sing gateli mbokne. Sengit aku.
Mila santri kula niku awal-awal mondok ning pondok niku pamit tok pingin. Atau masuk angin pamit. Mbak Rabi pamit. Kucingnya meteng pamit. Ya tolil ya aku. Padahal teng pondok kula niku serba kepenak, kabeh gratis, ngaji gratis, mondok gratis, mangan gratis. Jadi kula niku sedina makani bocah 150. Film mangan ya Allah santri kula niku Gunung Merapi pindah ning piring. Jadi santri kula lemu kaya iki. Jane kuwi ora lemu kuwi. Mung perutmu kayak pahala bulan Ramadan. Apa berlipat-lipat. Imbadoke oke banget di sini. Oh, jenenge wong lemu wong lemu ini biasanya manuke cilik ya. Jomblo, alah lemu jomblo. Tolong mbak-mbak nikah dengan banser ya. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus. Soalnya kok bingung lagi aku. Tak gebuk lu tukang soning. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah bisa semua para penggong badan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Rungokno bahan serok pacaran nganggo seragam. Sen aku bilang. Milo mbak iki dijogo. Lakuin disenengi karo banser, katakan sama dia, kalau kamu cinta sama saya, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Tahu yo tahu, bawan yo bawan, ayu yo ayu, tapi jangan murahan. Musak masuk, urun cerewet. Dijogo nduk ya. Oh tahu bulan digoreng dadakan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Setuju? Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah.